Sejumlah tokoh bangsa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam doa bersama untuk bangsa serta berdialog langsung dengan pimpinan negara. Salah satu kelompok tokoh yang turut hadir adalah perwakilan para buruh. Dijumpai usai pertemuan tersebut pada Senin 1 September malam, pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani menegaskan sikap gerakan buruh Indonesia yang mendukung demonstrasi yang damai, serta menentang aksi anarkis yang dinilai sebagai upaya mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Selain itu, berbagai isu mulai dari pentingnya menjaga ruang untuk masyarakat berpendapat lewat demonstrasi, hingga dorongan untuk membahas sejumlah RUU juga sempat disuarakan. Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Gani menambahkan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh juga turut disuarakan untuk segera dibahas di DPR. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah tokoh keagamaan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin malam 1 September. Dijumpai usai pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf bersama para tokoh lintas agama lainnya menyebut Presiden berdialog dengan para tokoh terkait berbagai gagasan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Pada saat yang sama, para tokoh agama menyampaikan komitmen untuk bersiaga dan berkontribusi dalam mengarahkan umat untuk dapat lebih tenang, terutama menyusul berbagai kericuhan yang mencuat di tanah air beberapa hari belakangan. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dalam pertemuan tersebut, tokoh agama juga berkomitmen untuk turut mengingatkan pemerintah dan presiden untuk memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji komitmennya kepada masyarakat. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Delegasi Indonesia menghadiri konferensi tingkat tinggi Shanghai Cooperation Organization Plus yang berlangsung di Tianjin, China pada Senin 1 September 2025. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa organisasi ini bernilai penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan kembali komitmen nasional terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, serta kesediaan untuk bekerja sama di SCO bersama negara-negara berkembang. Kita sama-sama ingin menciptakan suatu dunia yang multilateral, yang inklusif, di mana semuanya memiliki kesempatan yang sama, semuanya berinteraksi berdasarkan kepentingan yang sama, berdasarkan common ground yang bisa kita miliki, dan menghindari hal-hal yang sifatnya kompetisi dan lebih memilih kolaborasi. Dalam KTT SCO Plus tersebut, hadir 22 orang kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara anggota, negara pemantau, negara mitra dialog, maupun negara tamu. Dari Tianjin, China, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Duka mendalam menyelimuti dunia seni dan budaya Indonesia. Personil Bimbo Darmawan Kusuma Wardana Harja Kusuma atau Acil Bimbo meninggal dunia pada usia 82 tahun. Acil Bimbo wafat Senin malam 1 September 2025 pukul 22:13 WIB di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Biologi nomor 4 Bandung Selasa 2 September. Menurut anak sulung almarhum, Anne Kusuma Wardani, ayahnya sakit sejak 1 tahun yang lalu dan semakin berat sebulan terakhir. Pokoknya mulai sakit itu Juli tahun lalu. Terus udah habis sama sekarang itu 4 kali keluar masuk rumah sakit. Yang terakhir ini 1 bulan di rumah sakit, yang 1 minggu di kamar enak biasa. Udah minggu terakhirnya di ICU gitu, karena memang harus ruangan steril, alat yang itu karena kan sudah dengan ventilator segala macam untuk support paru-parunya untuk nafas.
Duka juga datang dari sahabat sekaligus kolega seni Didi Turmuzi yang mengenang Acil Bimbo sebagai tokoh seni dan budaya sekaligus seniman dakwah sehingga semua orang akan merasa kehilangan. Karena bagaimanapun juga melalui Bimbo itu bukan hanya seni tapi nilai-nilai agama juga dan merupakan pesan dakwah itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ketika kembali ke Khaliknya, Kang Acil dalam keadaan husnul khotimah. Jenazah rencananya akan dimakamkan di TPU Cipageran, Cimahi, Selasa siang. Kepergian Acil Bimbo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat yang mengenal karya-karyanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.